Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk hadis yang ke-8. Disebutkan dalam hadis tersebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada jism kalian atau pada apa ini terjemahan yang bagus itu? Bentuk tubuh, rupa kalian, dan juga tidak melihat pada rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kalian, dan di riwayat yang lain disebutkan pada amal-amal kalian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ini merupakan satu hal yang begitu sangat penting sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seorang hamba, maka patokan utamanya adalah hatinya. Tapi tentunya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menilai dari hati, dilihat dari ketakwaan seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini Allah Subhanahu wa taala tentu ketika meletakkan dan melihat sesuatu, Allah Subhanahu wa taala langsung melihat pada hati seseorang. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini tidak berlaku untuk kita. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh menghukumi hati seseorang. Sementara manusia pada dasarnya tidak diperkenankan untuk menghukumi hati seseorang. Akan tetapi yang wajib bagi kita menghukumi ketika itu adalah zahirnya. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah SWT menghukumi hatinya, Allah tidak melihat seberapa kaya orang tersebut. Mau dia kaya, mau miskin, mau tinggi, mau pendek, mau orang Arab, mau orang Ajam, mau gemuk, mau kurus, mau tampan, mau jelek, Allah SWT tidak melihat hal tersebut sama sekali. Tapi yang menjadi patokan adalah hatinya. Sementara jamaah, ini bukan untuk manusia. Sementara manusia untuk menilai orang lain, salah satu patokannya adalah zahirnya. Karena kita tidak diperkenankan untuk menghukumi seseorang dari sisi hati. Siapa yang bisa mengetahui hati seseorang? Tidak ada. Maka ketika kita menghukumi seseorang, patokannya adalah zahirnya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ketika kita menghukumi seseorang dari zahirnya, ini akan menjauhkan diri kita tentunya dari sifat suudzon. Ketika kita melihat seseorang yang dulunya jarang ke masjid, kemudian rajin ke masjid, ternyata sudah dekat pemilihan ketua takmir contohnya. Ini contoh nih jamaah, ada masalahnya, kisah nyata. Orangnya nggak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid, terus balik ke masjid, tidur di masjid, setiap hari dihabiskan waktunya di masjid, membersihkan masjid, memperhatikan masjid, semuanya dilakukan. Kira-kira lantas bagaimana? Ini sudah dekat-dekat, contohnya, dekat-dekat apa jemaah? Dekat-dekat pemilihan ketua takmir. Yang dulunya jarang ke masjid tiba-tiba rajin ke masjid. Terus apa kita lantas mengikuti? Wah, ini kayak nggak ikhlas ini. Paling juga ke masjid gara-gara mau apa? Mau mencalonkan diri jadi ketua takmir. Boleh nggak kita seperti itu jamaah? Boleh nggak kira-kira? Tidak boleh. Kita menghukumi zahirnya. Selama dia datang ke masjid, menghabiskan waktunya di masjid, kita katakan ya sudah, itu urusan dia dengan Allah SWT. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalannya. Tidak boleh kita langsung suudzon, wah ini kayaknya jangan-jangan mau ini, ada udang di balik batu. Tidak boleh.
Contoh, yang dulunya sama warga kurang sosial, kurang peduli, tahu-tahu sedekahnya banyak sekali. Sedekah terus, datang berkunjung ke rumah warga, ke sini, ke sana, ditanya butuh apa, butuh ini, butuh itu kah, butuh ini. Datang sampai ke kampung sebelah, tahu-tahu ada pemilihan atau caleg camat atau dan lain-lain contohnya, atau lurah saja yang paling kecil. Apa kemudian ketika ia bersedekah kita katakan, wah ini kayaknya sedekahnya ada udang di balik batu? Tidak boleh. Kita menghukumi apa jemaah? Zahirnya selama ia beramal soleh maka kita tidak perlu dan tidak diperkenankan ada rasa suudzon kepada orang tersebut. Kecuali jika seandainya memang sudah tampak dengan jelas orang tersebut memperlihatkan dengan sendirinya, ya maka hal tersebut bisa kita hukumi. Seperti contoh, ketika seseorang, sebagaimana orang-orang munafik, ketika mereka beribadah ternyata bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zindiq yang pura-pura masuk Islam, ternyata tujuannya untuk apa? Menghancurkan Islam. Seperti siapa? Abdullah bin Saba dari awal yang pertama. Abdurrahman bin Muljam. Bahkan sampai di Indonesia itu ada siapa? Senok Bung Roni ya. Saya nggak bisa bacanya bagaimana dulu, sejarah lupa saya. Yang di Aceh itu orang Belanda yang pura-pura masuk Islam, belajar di Makkah, bahkan sampai menguasai bahasa Arab dan yang lain-lain, ternyata zindiq. Pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam, datang ke Aceh dakwah. Ternyata isinya apa? Menghancurkan Islam. Selama memang ia masih menampakkan keislamannya sebagaimana orang-orang munafik yang mana mereka menampakkan Islam, maka harus dihukumi seorang Muslim. Maka Rasulullah SAW ketika para sahabat mengatakan, afanaqtuluhum ya Rasulullah, gimana Rasulullah kalau kita membunuh mereka? Maka Rasulullah mengatakan jangan. Nanti orang-orang akan mengatakan inna Muhammadan qad qatala ashabahu. Nanti mereka akan mengatakan kalau Muhammad membunuh sahabatnya, membunuh orang Muslim yang lainnya. Ya. Jadi jamaah dimulakan Allah SWT, hati hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Tapi kita diwajibkan pada dasarnya untuk menilai seseorang dari zahirnya. Jika memang zahirnya bagus, kita tidak boleh suudzon lagi. Tidak diperkenankan untuk suudzon. Dan ini pernah kejadian pada kisah Zaid bin Usamah, yang mana ketika itu perang dengan orang-orang kafir Quraisy, tentunya orang musyrik. Kemudian setelah orang musyrik tersebut terpojok, apa yang dikatakan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lihat. Tapi kemudian ditebak sekalian oleh Zaid bin Usamah. Apa yang terjadi jamaah? Maka ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau membunuhnya? Ya Rasulullah, fa innahu muta'awwid au khaufan minas saif. Ya Rasulullah, orang itu tuh hanya apa? Ingin berlindung saja. Dia itu hanya takut terkena tebasan pedang, makanya kemudian ia bersyahadat. Maka Rasulullah mengatakan, afasyaqaqta qalbah? Apakah kamu sudah membelah hatinya, melihat isi hatinya? Maka sampai kemudian Zaid bin Usamah mengatakan, jika seandainya aku ketika membunuh seorang muslim tersebut belum dalam keadaan Islam, sampai mengharap demikian. Lihat. Ini juga salah satu teguran keras. Tidak boleh kita menilai seseorang dari apa? Hatinya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui isi hati orang lain. Selama ia menampakkan kebaikan, kesalehan, maka harus dihukumi sebagaimana orang saleh, orang yang baik. Ini catatan penting. Tapi biasanya hadis ini disalahgunakan jamaah. Namanya dalil itu seperti itu. Hujjatun laka au alaika. Bisa dijadikan senjata untuk kita, bahkan musuh pun bisa menggunakan Al-Quran dan hadis menjadi senjata mereka. Bahkan firqah-firqah sesat, aliran-aliran sesat pun dalilnya dengan Quran dan sunnah jamaah. Bukan berarti orang yang alirannya sesat itu tidak ada dalilnya, ada. Oleh karena itu Allah menyebutkan, atau Rasulullah SAW menyebutkan, yang namanya Quran dan juga haditsnya adalah hujjatun laka au alaika. Bisa jadi senjata kita, juga bisa jadi senjata orang lain yang akan menjatuhkan kita. Seperti itu. Lihat, hadits ini biasanya jadikan dalil bagi orang-orang yang memang pada dasarnya malas. Ya, pada dasarnya malas untuk berpegang teguh pada Quran dan Sunnah.
dan juga kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kecilnya adalah kerudung, hijab. Orang-orang ketika mereka tidak menggunakan hijab, dalilnya apa jemaah? Yang penting kan hatinya dihijab terlebih dahulu daripada cuman kepalanya dihijab ternyata masih apa? Masih melakukan kemaksiatan, masih melakukan ini dan itu. Pernah dengar seperti ini jemaah? Pernah dengar? Pernah dengar? Kan? Mereka berdalil dengan apa? Hati, yang penting kan hatinya. Jamaah, tadi sudah kita sebutkan. Allah SWT dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk melihat apanya? Hati atau melihat zahirnya? Hati atau zahirnya? Hah? Luarnya atau dalamnya yang perlu dilihat? Yang mana? Luarnya. Selama luarnya ia tidak menunjukkan ketundukannya kepada Allah SWT dan Rasulnya, tidak usah lagi ditanya dalamnya hatinya, tidak usah ditanya. Kita disuruh menghukumi mana? Luarnya. Kalau luarnya menunjukkan ia tunduk kepada Allah SWT dan Rasulnya, sesuai dengan syariat Allah SWT dan Rasulnya, sudah selesai. Mau dia niatnya apapun, tidak ada masalah. Allah yang nantinya akan menentukan. Selama di luarnya sesuai, sudah. Tapi kalau di luarnya nggak sesuai, sudah nggak usah ditanya lagi. Karena kita tidak perlu menghukumi hatinya. Gimana kita mengatakan loh? Yang penting kan dia bagus, yang penting kan dia baik, yang penting dia solehah. Dari mana solehah jamaah? Orang perintah Allah SWT dilanggar, solehah. Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Jamaah dimulakan Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri pun ketika memutuskan sesuatu perkara, beliau pun mengatakan innama aqdi binahwi ma asma. Sesungguhnya aku pun akan memutuskan segala permasalahan berdasarkan apa yang aku dengar, berdasarkan apa yang aku ketahui. Bisa jadi ada dua orang datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah orang ini begini-begini, ya Rasulullah dia mendolimi saya begini-begini. Maka Rasulullah SAW tidak bisa menentukan hatinya yang benar yang mana dilihat dari hati, tidak bisa. Itu kekuasaan Allah. Rasulullah keluar dari batas tersebut. Maka Rasulullah pun mengatakan, jika seandainya kalian mengadu kepadaku, kemudian salah satunya itu lebih kuat dalilnya ataupun perkataannya hingga aku mempercayainya, maka aku pun akan memutuskan kepadanya. Jika seandainya ia ternyata berbohong, berbuat zalim, maka ia pun nanti akan mendapatkan balasannya fi yaumil qiyamah. Dan Rasulullah pun menentukannya. Ini suaranya bergema sekali ini. Rasulullah SAW sendiri pun ternyata menentukan bukan melihat hatinya, tapi dari zahirnya. Ya, selama zahirnya bagus, selama zahirnya sesuai dengan syariat Islam, itulah hukum yang akan kita pegang jamaah. Begitu juga orang-orang munafik, yang mana tentu banyak di antara kaum muslimin yang mana pada dasarnya keislamannya itu hanya pura-pura saja, tapi tidak boleh kita menghukumi ya, selama memang belum terlihat. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ini merupakan pelajaran bagi kita. Tadi satu poin sudah kita sebutkan. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya, kita dilarang untuk suudzon. Jika memang bagus, ya maka kita hukumi bagus secara zahirnya. Jika memang terlihat tidak bagus, ya kita akan hukumi juga sesuai dengan zahirnya. Jangan sampai orang rambutnya koza. Tahu koza jamaah? Koza itu naha Rasulullah SAW anil koza an yakhluq ba'dahu wa yatruk ba'dahu. Yang namanya koza itu memotong sebagian, meninggalkan sebagian rambut, seperti anak pang. Ada tetangga jamaah rambutnya model anak pang, pakaiannya amburadul. Kemudian kita harus suudzon atau kita harus husnudzon, oh insya Allah anak itu baik, insya Allah kalau di luar anak itu soleh, tidak akan meninggalkan sholat. Atau bagaimana jamaah? Kira-kira bagaimana kalau kita sudah melihat ada seseorang demikian? Kita menghukuminya bagaimana? Atau kita tidak perlu menghukumi, biar Allah SWT menghukumi? Kira-kira bagaimana jamaah? Ada perempuan kalau pakai bajunya seksi-seksi, keluar malam, insya Allah dia tidak apa-apa. Itu paling cuma keluar ya ke warung saja, atau nyari makan saja. Atau boleh dalam hati kita ada rasa suudzon pada orang tersebut? Boleh nggak kira-kira?
Mau tanya jamaah, kira-kira bagaimana ketika jamaah mendapati ada orang demikian? Mana ada jawabannya nih? Sudah ngantuk semua? Sudah ngantuk? Kalau memang demikian jamaah, maka pada dasarnya ketika kita menghukumi ya sesuai dengan zahirnya, ini bukan dikatakan suudzon, kecuali jika ia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, tidak melanggar syariat, maka kita tidak boleh suudzon. Seperti contoh, kita berada di angkot. Kalau di sini bilangnya taksi, orang Balikpapan. Saya pertama kali datang ke sini pun kaget. Mau kemana Pak? Mau ke pasar. Naik apa ini kalau ke pasar? Naik taksi. Hebat. Ke pasar naik taksi. Mau ngajar naik taksi. Mau sekolah anak-anak ini naik taksi. Jadi orang Balikpapan ini kaya-kaya ternyata. Pergi kemana-mana selalu naik taksi. Masya Allah orang Balikpapan ini. Tahu-tahu ternyata taksinya apa? Angkot jamaah. Contoh kita di angkot, ketemu sama orang hitam, rambutnya ikal, mukanya sangar, langsung dompet dipegangin terus. Dompetnya dipegangin terus. Dia dibayangkan, ini jangan-jangan copet ini. Kalau demikian tentu tidak boleh jamaah. Kalau demikian tidak diperbolehkan selama memang orang tersebut tidak melanggar syariat. Meskipun kita lihat ternyata begini dan begitu dari wajah, tampang sangar mengerikan, jika memang apa yang ia lakukan tidak melanggar syariat, maka kita tidak boleh memiliki rasa suudzon. Contoh, jamaah ini di kampung-kampung kalau di sini alhamdulillah termasuknya jarang. Ada orang pakai peci, pakai baju koko, jalan bawa map. Kira-kira apa ini jamaah? Pakai peci hitam, baju koko, pakai map begini. Kira-kira apa ini jemaah? Masuk. Tutup pintu. Tutup pintunya. Ini pasti mau minta sumbangan. Ini kira-kira sultan bukan ini? Ya kan ini juga bagus. Mengajak kita untuk beramal soleh. Belum tentu kalau kita kalau kita didiamkan atau kita tidak didatangi, belum tentu kita mengeluarkan sedekah kita. Meskipun pada dasarnya memang kurang tepat juga ya. Contoh, orang sudah pakai peci hitam, pakai baju koko, bawa map, sudah, rumahnya kunci. Orangnya ketok-ketok dan diemin aja. Biar paling orang nyari, bisa jadi orang butuh sesuatu dan kita tidak tahu, ternyata bukan mencari sumbangan. Ini namanya manusia, lihat. Melihat hanya dari sisi zahirnya. Kalau demikian maka tidak diperkenankan. Selama masih sesuai dengan syariat, maka kita tidak diperkenankan untuk memiliki rasa suudzon, kecuali jika sudah keluar dari syariat, maka kita boleh menghukumi ketika itu. Meskipun hatinya seperti apapun, kita hukumi zahirnya. Jamaah dimulakan Allah SWT. Dan poin yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil jamaah dimulakan Allah SWT dari hadis ini, bahwa Allah SWT akan memberikan pahala kepada kita sesuai dengan hati kita. Meskipun amal yang dilakukan itu sama persis, tidak ada bedanya. Sama-sama sholat jamaah dimulakan Allah SWT. Sama-sama sholatnya 3 rakaat, sholat maghrib dilakukannya bahkan berjamaah. Tapi pahalanya ternyata yang didapatkan beda. Ada yang pahalanya begitu sangat banyak sekali, ada yang pahalanya kecil sekali. Sama-sama puasa, yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat pahala sama sekali. Yang satu niatnya karena Allah, yang satu niatnya karena mau diet. Ada orang sama-sama jenggotan yang jamaah di luar. Orang jenggotan, yang satu Allah SWT berikan pahala, yang satu nggak diberikan pahala sama sekali. Yang satu niatnya ini adalah sunnah Rasulullah, yang satu niatnya karena mau keren gaya, pakai wak doyok. Wak doyok, kalau dulu zaman jamaah itu bukan belum wak doyok, namanya Firdaus. Tahu Firdaus jamaah? Ada yang pakai minyak katel biasanya disebutnya. Dari apa? Bukan, katel itu ini laba-laba yang hidupnya di dalam tanah. Contohnya, karena zaman sekarang jenggot juga salah satu mode style ya. Hanya orang memanjangkan jenggotnya panjang sekali, dikucir-kucir seperti ini. Pernah lihat jemaah di mana?
Pepi. Jenggotnya panjang dikucir-kucir seperti ini. Kira-kira dapat pahala enggak dia itu ketika jenggotnya panjang? Hah? Allah SWT yang menentukan tentunya. Tapi jika niatnya dia memang karena cuman gaya, keren, ada jenggotnya, enggak akan dapat pahala. Meskipun cuman jenggotnya beberapa helai, tapi kalau karena Allah SWT pasti juga akan dapat pahala. Lihat, sama-sama amalan dilakukan. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala sama sekali. Begitu contoh juga celananya dipotong hingga sampai ke atas mata kaki. Ini juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah tentunya, dan harus diakui itu adalah sunnah. Kemudian ada juga zaman sekarang anak-anak sekolah ini kalau lihat jamaah. Dulu zaman saya itu kalau sekolah semua celana itu panjang-panjang, gede-gede lagi. Tapi zaman sekarang celananya kecil-kecil, semuanya di atas mata kaki. Kalau ditanya, masya Allah, sunnah semua, sudah tahu sunnah. Ternyata ketika ditanya, tidak. Ternyata alasannya apa? Karena gaul, keren, memang modelnya seperti ini. Kira-kira dapat pahala enggak jamaah? Tapi tidak. Jadi ada amalan yang sama persis dilakukan, yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Ini Allah SWT sama sekali tidak akan melihat zahirnya. Sementara manusia tidak boleh menilai dari sisi zahir sama sekali. Toh kita melihat ada orang pakai celana di atas mata kaki atau jenggotannya sudah. Kita tidak, wah ini paling jenggotnya jenggot gaul. Kelihatan kok orangnya. Jenggotnya jenggot gaul. Tidak boleh demikian. Ya sudah. Semoga Allah SWT memberikan pahala. Itu adalah bentuk sunnah. Contohnya. Jamaah dimulakan Allah SWT. Ini dua poin penting yang sudah kita sebutkan, bahwa Allah SWT yang berhak untuk menilai hati seseorang. Sementara kita sebagai seorang hamba hanya bisa menilai dari segi zahirnya saja, bukan dari segi hati. Itu urusan Allah SWT. Ya. Sampai di sini jamaah sebelumnya ada yang mau ditanyakan. Fadhil silakan. Bismillah. Saya pernah lihat cewek jilbab tapi dia ngerokok gitu. Nah itu gimana? Makanya kita bisa sudah atau tidak yang seperti itu. Jawabannya kan mudah. Kita hukumi secara apanya tadi jamaah? Zahirnya. Kalau zahirnya dia itu masih bagus, kita hukumi sesuai zahirnya. Tapi kalau menandakan sudah ada tanda-tanda ternyata ia menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, ya sudah. Ini bukan bentuk suudzon, karena memperlihatkan dengan sendirinya. Dan kita bukan menilai hatinya, wah insya Allah tidak ada masalah kok, yang penting hatinya baik. Tidak bisa seperti itu. Kalau memang menunjukkan keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, melanggar perintahnya, atau maaf melanggar larangannya, kemudian tidak melaksanakan perintahnya, ya kita sesuaikan, kita hukumi demikian, ya. Jadi bukan patokan berkudung kemudian harus selalu salihah, selalu tidak. Kalau silakan. Dulu, Fadhil silakan. Oh silakan. Mau dijelaskan kembali tentang masalah niat tadi kan, melaksanakan suatu kegiatan orang kita niatnya memang sama-sama, tetapi kira-kira tingkat diterimanya itu bagaimana? Karena orang tadi akan mengharap pahala, tetapi dalam pelaksanaannya bagaimana? Mungkin tidak sudah menunjukkan bagaimana itu. Iya. Karena memang ibadah kan memang modalnya bukan cuma ikhlas. Tidak bisa seseorang ikhlas hanya karena Allah tapi tidak sesuai, jelas tidak mungkin. Seseorang melakukan satu bentuk kezaliman, tapi melakukannya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ia mencuri sebagaimana disebutkan oleh ulama. Ia mencuri uang orang lain, harta orang lain, tapi tujuannya ikhlas karena Allah, yaitu membantu orang tersebut untuk mengeluarkan zakat. Ini orang kaya sudah bertahun-tahun nggak pernah ngeluarin zakat. Ya, dipantau sama takmir masjid. Ini kok nggak pernah ngeluarin zakat ini kayaknya ini. Zakat mal kok nggak pernah dikeluarkan. Orang duitnya sudah banyak. Datangi malam-malam, duitnya ditungkan. Oh segini, berarti zakatnya harus segini. Diambil. Dia ketika melakukan hal tersebut ikhlas karena Allah. Kira-kira diterima nggak amalannya? Tidak akan diterima. Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Maka tentu ketika beramal, dua hal yang penting. Yang pertama ikhlas. Yang kedua adalah
sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ini juga merupakan salah satu cara Allah SWT meninggikan Rasulullah ketika Allah SWT menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutanmu, yaitu namamu Muhammad. Bagaimana Allah meninggikannya? Yang pertama, Allah selalu menyandingkan nama Allah SWT dengan Rasulullah. Salah satunya di syahadat. Ini salah satu hal yang penting. Ada syahadatul tauhid atau syahadatullah, kemudian ada syahadatul Rasul, dan selalu dibaca bergandengan dalam azan, dalam sholat, dan yang lain-lain. Kemudian cara selanjutnya Allah SWT meninggikan nama Rasulullah, yaitu bahwa selalu digandengkan dengan nama Allah SWT. Jika kita ibadah harus ikhlaskan Allah, kemudian jika ibadah harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini tafsir yang disebutkan oleh ulama, makna dari wa rafa'na laka dzikrak. Allah SWT meninggikan nama Rasulullah bukan hanya sekedar namanya disandingkan dengan Allah, tidak. Bahkan seluruh amalan itu harus ada nama Rasulullah. Bukan cuma waktu azan, waktu iqamah, waktu sholat pada tahiyat ada nama Rasulullah. Tidak. Lebih dari itu, bahwa seluruh amalan ternyata di situ terselip nama Rasulullah. Harus sesuai dengan sunnah Rasulullah. Jadi harus selalu ada dua hal ketika seseorang beramal. Fadhil, silakan Mbak. Hati. Kalau orang lain kita melihat dari diri dia, bagaimana dengan hati kita atau hati keluarga kita, karena itu yang menjadi diri kita. Jadi ternyata pengawas itu orang yang penampilannya orang lainnya, anak misalnya, istri misalnya, orang melihat penampilannya kita mencintai bagaimana caranya? Ya, itu orang lain. Mau anak kita, mau siapa kita, istri kita, itu disebut sebagai orang lain. Selain diri kita, itu adalah orang lain. Kita juga tidak mungkin bisa menilai meskipun itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Kita tidak akan pernah bisa mengetahui isi hati tersebut. Jadi hukumnya pun tentu dengan zahirnya. Tidak bisa kita menghukumi dengan hatinya, meskipun itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Karena manusia tidak ada satupun yang bisa membaca isi hati sama sekali. Hukumnya juga tentu sama sebagaimana orang lain. Kita hukumi sama zahirnya. Berbeda jika dengan isi hati kita. Karena isi hati kita tahu hanya kita dan juga Allah SWT yang mengetahuinya. Bisa jadi kita bisa menyembunyikan isi hati kita, tapi Allah SWT tetap pasti akan mengetahui. Tapi kalau untuk anak, istri, orang terdekat kita, semuanya sama. Kita tidak akan pernah bisa menghukumi dari sisi hatinya, karena kita tidak akan pernah tahu. Follow, silakan jika ada pertanyaan lagi. Ya. Ini menjaga transparansi suatu pekerjaan sumbangan. Memang kita sangat menghindari sebuah ucapan ria. Apakah dari segala jenis sumbangan dari hamba-hamba Allah ini kita tidak perlu kasihkan nama, kita membersihkan yang mengenai hamba Allah dengan menjaga integritas donatur tersebut, dan dengan tujuan semoga tidak keluarga yang lain bergerak untuk melakukan masalah pada masjid. Apakah itu bisa dikatakan ria? Iya. Jadi memang ria ini satu hal yang susah. Ya, ini seakan-akan benang yang sangat tipis sekali. Benang yang begitu sangat tipis. Bahkan Rasulullah pun ketika menggambarkan masalah ria, beliau mengatakan kadzabi bin naml. Seperti suara derap semut, an-namlah. Fi sahra as-sauda, fi laila al-mudlimah. Seperti suara apa? Semut. Jamaah pernah bisa mendengar suara semut? Tidak mungkin bisa. Bahkan ditambahkan lagi oleh Rasulullah, warnanya hitam semutnya. Di atas batu yang berwarna hitam. Ditambah lagi di malam yang hitam. Nyari handphone saja, mati lampu di rumah jamaah, kelabakan. Ya. Nyari handphone
tidur, tahu-tahu malam mati lampu, ini balik papan biasa, tahu-tahu malam mati lampu. Hal yang pertama kali dicari biasanya apa? Handphone. Kalau dulu korek, betul, korek. Cari kemudian dihidupkan lilin. Kalau sekarang pertama kali dicari adalah handphone, karena biasanya di situ sudah ada senter dan yang lain-lainnya. Nyari handphone saja yang gede jamaah itu kelabakan. Ketika mati lampu, itu belum malamnya belum gelap gulita. Ya, ini bayangkan semut hitam di atas batu hitam. Malamnya gelap gulita lagi. Gimana mau bisa ketemu semutnya? Satu hal yang mustahil. Begitu juga dengan riya. Riya itu begitu sangat susah sekali. Oleh karena itu para ulama pun mengatakan ma min syai'in asyaddu atau ma min syai'in allatu syai'an asyaddu min riya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku sembuhkan dalam diriku kecuali apa? Riya. Satu hal yang begitu sangat berat dan teramat berat sekali jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita beramal, betul, ketika kita beramal sebisa mungkin kita jauhkan diri kita dari riya, sebisa mungkin jangan sampai terkena. Atau jika seumpama kemudian muncul perasaan ingin riya, maka seketika itu kita tutup pintu tersebut. Ketika ingin dipuji orang lain, ketika ingin didengar oleh orang lain, ketika ingin dilihat oleh orang lain, sebisa mungkin kita tutup rapat pintu tersebut. Meskipun kemudian muncul karena namanya manusia, tidak akan pernah bisa iblis itu berhenti untuk menggoda kita, tidak mungkin. Sebisa mungkin akan menggoda kita. Ketika muncul perasaan was-was untuk ingin riya, maka ketika itu kita tutup rapat-rapat pintu tersebut. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana jika kita sedekah? Bagusnya disebutkan namanya atau tidak? Maka di sini ulama mengambil pendapat dilihat terlebih dahulu keadaannya. Ya. Jika seandainya di tempat tersebut orang-orang masih jarang, malas bersedekah, maka bagusnya sebutkan nama tersebut agar supaya ini merupakan bentuk berlomba-lomba. Karena lomba-lomba dalam kebaikan boleh. Falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya orang-orang itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang beliau menginfakkan hartanya dan dengan sebab tersebut sahabat yang lainnya kemudian berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya. Maka Rasulullah menyebutkan man dalla alal aw man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajr mithlu ma amila bih wala yanqusu min ajrihi syai'an. Begitu juga ketika seseorang mengajarkan sesuatu yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang sebelumnya. Begitu juga ketika kita menunjukkan kebaikan. Jika seandainya di tempat tersebut orang-orang masih jarang, orang-orang masih berat untuk beramal soleh, berinfak dan lain-lain, maka boleh kita menyebutkan nama kita dengan harapan orang lain tergerak hatinya, semangat untuk apa? Mengalahkan kita dalam kebaikan. Karena berlomba-lomba dalam mengalahkan kebaikan boleh, sebagaimana Umar bin Khattab, beliau mengetahui bahwa Abu Bakar ini adalah sahabat yang paling getol, paling sungguh-sungguh untuk berbuat amal soleh. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya, apakah hari ini ada yang berpuasa? Saya Rasulullah. Apakah hari ini ada yang sholat malam? Saya Rasulullah. Apakah hari ini ada yang sudah mengantar jenazah? Saya Rasulullah. Apakah hari ini ada orang yang sudah berjaya? Saya Rasulullah. Semuanya dibawa oleh Abu Bakar. Dan para sahabat merasa iri. Iri dalam hal ini yang disebut ghibthah, maka satu hal yang diperkenankan. Iri ketika melihat orang lain beramal soleh, kita harus iri. Kalau orang lain beramal soleh, kita harus iri. Tapi kalau orang lain mendapatkan kenikmatan berupa harta, kita nggak boleh iri jamaah. Ya, tidak boleh iri. Tapi kalau seseorang dimudahkan Allah untuk beramal soleh, sholat malamnya bagus, kemudian sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan, boleh kita iri. Maka Umar bin Khattab pun pernah suatu ketika mendatangi Rasulullah, kemudian menginfakkan separuh hartanya, dan ia mengatakan, ya Rasulullah, aku infakkan separuh hartaku. Rasulullah bertanya, lantas apa yang Rasulullah, aku infakkan hartaku, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan separuhnya, separuh hartanya. Dan ia berharap bisa mengalahkan Abu Bakar pada kesempatan kali itu. Bahkan sampai ia mengatakan dalam dirinya, hari ini aku bisa kalahkan Abu Bakar. Separuh dari hartanya jamaah, separuh. Bukan satu hal yang mudah jamaah menginfakkan separuh harta. Kalau harta jamaah sekarang baru terkumpul 5 juta, betul, 2,5 juta mungkin ringan. Coba kalau hartanya jamaah ini sudah 250 juta, sudah 500 juta, berat jamaah. Umar bin Khattab belum menginfakkan separuh hartanya.
dengan harapan ia bisa mengalahkan Abu Bakar. Meskipun ternyata tidak bisa mengalahkan juga. Abu Bakar malah bahkan menginfakkan seluruh hartanya. Masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Ketika seseorang menyebutkan namanya dengan harapan orang lain kemudian tergerak bersemangat untuk mengalahkan kita. Berapa? 100 juta disumbangkan untuk masjid. Saya harus mengalahkannya. 200 juta saya, Pak. Maka tidak ada masalah di sini. Selama memang tidak terciprat oleh riya, sebisa mungkin dihindarkan. Tapi ini adalah bentuk apa jamaah tadi? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi jika seandainya satu tempat sudah terbiasa orang tersebut itu menginfakkan hartanya, sudah mulai memahami menginfakkan harta ini adalah salah satu hal yang memang harus untuk membantu kaum muslimin, maka sebisa mungkin amalannya jangan sampai diperlihatkan. Ini disebutkan oleh ulama. Contoh, kalau memang jamaah ini sudah menjadi donatur rutin, sampai orang-orang itu berlomba-lomba memberikan hartanya, berlomba-lomba, maka sebaiknya jangan disebutkan nama lagi. Ya, kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Tapi kalau memang di situ baru 1, 2 orang-orang masih berat mengeluarkan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau belum, kalau sudah orang-orang sudah terbiasa dengan amalan tersebut dan sudah menjadikan satu hal yang lazim dilakukan, sebisa mungkin sembunyikan. Tidak perlu lagi kita sebutkan nama kita. Dikarenakan orang lain sudah juga sudah melakukannya, maka tidak perlu. Iya. Nama kita ini kita menjaga kredibilitas nama tersebut dengan memakai nama Allah. Tapi ini ada masalah ya? Boleh. Ya, diumumkan. Mau diumumkan tidak diumumkan, tapi memang pada dasarnya jika seandainya sebisa mungkin kita tidak menyebutkan apa yang telah kita sedekahkan, ini pahalanya akan lebih besar daripada ketika kita bersedekah kita sebutkan nama kita. Meskipun tentu Allah juga akan memberikan balasannya, tapi di satu sisi Allah akan memberikan pahala yang lebih bagi orang yang menyembunyikan namanya dengan dalil hadits Rasulullah. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu wal rajulun yatasaddaq biyamini hatta la ta'rif shimaluhu. Akan ada 7 golongan yang diberikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanannya hingga sampai tangan kirinya sendiri pun tidak mengetahui. Tangan kanan sedekah, ini bentuk kiasan. Tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya sampai tidak tahu, padahal ini adalah tangan. Berpasangan, selalu berpasangan. Tapi satu memasukkan, tapi satunya lagi tidak tahu. Ini bentuk kiasan. Jika seandainya kita berinfak, tidak ada orang lain yang mengetahui kecuali kita dan Allah, pahalanya salah satunya diberikan apa? Naungan. Yang mana hanya 7 golongan saja, tidak ada golongan yang lain yang masuk. Pahala tentu dapat. Dikalikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ditambah satu fadilah lagi. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tadi? Naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanyakan lagi jemaah? Fadhil silakan. Hubungannya dalam sesuatu yang saat ini kita pada saat itu kita kan berdiam diri di masjid sampai selesai Ramadan. Pada saat itu jika ada yang menghubungi kita dalam mendadak itu maka kita banyak kita itu gimana? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf pada dasarnya hukumnya secara keseluruhan sunnah. Hukum umum i'tikaf adalah sunnah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda lagi. Jika seandainya itu masuk bulan Ramadan, maka sunnahnya lebih ditekankan. Jadi sunnahnya sunnah muakkadah. Tapi bisa berubah juga, iktikaf hukumnya menjadi wajib.
Jika seandainya iktikafnya itu dikarenakan seperti contoh nazar, nanti kalau saya naik jabatan, nanti kalau saya naik kelas, nanti kalau saya dapat pekerjaan, nanti kalau saya dapat istri, iktikaf. Repot juga, baru punya istri langsung iktikaf. Pusing sakit kepala atas, kepala bawah, pusing dua-duanya jemaah. Contohnya. Maka hukumnya berubah menjadi wajib. Tapi secara keseluruhan iktikaf hukumnya sunnah. Kemudian kita akan bahas iktikaf yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Kan ini ada sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Rasulullah di sini disebutkan hadits yang diberikan oleh Abu Hurairah muttafaqun alaih. Karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Fa'takafa ba'du azwajihi min ba'di. Bahwa Rasulullah SAW beliau iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian diikuti juga oleh para istrinya sepeninggal Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih haditsnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan i'tikaf di 10 akhir Ramadan, ulama berbeda pendapat, ya. Perlu dipahami. Pada dasarnya i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan ini tidak diperkenankan seseorang keluar dari masjid sama sekali. Ini pada dasarnya, kecuali karena hajah, karena kebutuhan seperti makan, minum, ke WC. Bahkan seseorang ketika tidak ada sebab sama sekali keluar, menurut pendapat Syafi'i, seketika itu keluar, maka i'tikafnya batal. Ia harus memulai niat beriktikaf lagi. Ini dalam pandangan mazhab Syafi'i. Sementara Hanafi mengatakan setidaknya 1 jam. Sebagian pendapat yang mengatakan 1 hari 1 malam. Jika 1 hari 1 malam tidak kembali, maka i'tikafnya batal. Tapi saya mengambil pendapat Syafi'i. Keluar meskipun itu sejenak tanpa sebab sama sekali, maka batal, kecuali ada sebab. Contoh adzan, keluar harus naik ke menara. Kan sebagian ada masjid yang memang tempat adzannya di luar, di menara. Seperti masjid-masjid zaman dulu, di menara. Tidak ada masalah, tidak batal. Atau menengok keluarga yang sakit, maka tidak ada masalah, tidak batal i'tikafnya. Meskipun lama, mengantar jenazah dan yang lain-lain, jika itu kebutuhan. Sementara jika seandainya hal tersebut itu bukan satu kebutuhan, maka batal. Dan ulama di sini mengatakan pada dasarnya i'tikaf itu sebaiknya tidak keluar sama sekali dari masjid. Ini jika memungkinkan dan dimulai ketika pada waktu fajar. Sudah waktu isya ya, terakhir. Waktu fajar pada hari yang ke-10 terakhir. Fajar tersebut mulai masuk ke masjid. Fajar tersebut masuk ke masjid. Dan ulama berbeda pendapat kapan berakhirnya i'tikaf tersebut. Sebagian ulama mengatakan terakhir tersebut ketika matahari tenggelam pada hari yang ke-30 atau hari akhir besok sebelum masuk ke Id. Selesai. Jadi ketika sudah maghrib berbuka puasa, ia boleh keluar pulang ke rumahnya. Tapi sebagian ulama lain mengatakan bahkan, dan ini menurut pendapat Syafi'i tentunya, tidak boleh keluar kecuali setelah selesai melaksanakan sholat Id. Jadi ketika fajar itu mulai, ya, fajar ini mulai habis, ia diperkenankan untuk pulang ke rumah. Jadi jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya i'tikaf tidak diperkenankan seseorang untuk keluar kecuali ada sebab dan juga karena kebutuhan. Jika tidak memungkinkan, maka tidak ada masalah untuk beriktikaf meskipun hanya sebagian hari saja. Contoh sebagian waktu malam saja, tidak ada masalah. Jika memang tidak memungkinkan, tapi lebih afdal iktikaf tersebut dimulai, ya, dari awal 10 akhir hingga sampai menjelang Id tersebut. Kemudian tempatnya, menurut Imam Abu Hanifah, tempatnya Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik beliau mengatakan tempatnya diperkenankan dengan syarat apabila itu adalah masjid, yang mana tempat tersebut itu didirikan sholat berjamaah dan di situ ada azan dan ada imamnya. Tapi kalau hanya sekedar tempat yang dijadikan sholat tapi tidak ada azan dan iqamah, contoh di pasar, di swalayan, itu biasanya ada tempat khusus, di bandara, tapi tidak ada azan, tidak ada iqamah, tidak ada imam tetapnya, maka tidak boleh iktikaf di tempat tersebut. Sementara pendapat dari Syafi'i dan Hambali, dan ini lebih sahih, tidak boleh iktikaf kecuali di situ adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Karena pembatal iktikaf adalah keluar dari masjid. Jika ia nanti keluar mencari masjid untuk sholat Jumat, ini salah satu hal yang sia-sia. Oleh karena itu, sebaiknya mencari masjid yang memang didirikan sholat Jumat. Jika didirikan sholat Jumat, maka boleh untuk digunakan
i'tikaf. Tapi Sa'id bin Musayyib dan Hudzaifah bin Yaman beliau malah berpendapat lain. Tidak boleh i'tikaf kecuali 3 masjid. Ya la tashuddu rihal ila fi thalathati masajid. Tidak boleh i'tikaf kecuali hanya pada 3 masjid saja. Karena i'tikaf ini bentuk melakukan perjalanan. Tidak boleh seseorang melakukan i'tikaf, melakukan perjalanan, pindah ke satu masjid ke masjid yang lainnya, kecuali hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Ini pendapat dari siapa? Sa'id bin Musayyib dan juga Hudzaifah. Tapi ini pendapat di sini lemah. Yang lebih sahih tentu pendapat dari Imam Syafi'i dan juga Hambali. Sebaiknya ada sholat Jumatnya. Saya tutup. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.